pandang antropologis dan juga ada sudut pandang keagamaan itu sendiri. Nah, tapi yang akan kita lihat ini bagaimana perspektif Muhammadiyah dalam melihat makna agama itu sendiri. Nah, kawan-kawan, bila kita lihat dalam konteks keseharian, gitu kan, di mana orang ada yang percaya, gitu kan, bahwa dengan sesuatu atau katakanlah dengan segelas air itu bisa mendapatkan kesembuhan. Atau dulu di India ada seseorang yang mengatakan bisa menyembuhkan berbagai penyakit dengan mencelupkan jarinya ke dalam air, dan masih banyak yang lain. Atau di kita juga masih ada yang percaya bahwa kalau mendatangi makam keramat tertentu itu mendapatkan seperti barokah, mendapatkan apa gitu ya. Atau ada yang lebih ekstrim lagi, seseorang siap untuk melepas nyawanya untuk katakanlah bom bunuh diri, itu pun juga agama. Maka dari sini dapat kita pahami bahwa agama itu adalah sesuatu yang melekat dalam pikiran kita dan itu masuk dalam keimanan. Entah iman kepada siapa, ketika seseorang sudah meyakini apa yang dianggap benar dan masuk ke dalam keyakinannya, lalu dibuktikan dengan adanya sebuah tindakan, maka ketika itu sudah dapat dikatakan itu adalah agama. Maka perspektif agama ini menjadi luas, menjadi lebih lebar lagi. Nah, nanti kita akan bahas Quran surah Ali Imran ya. Inna dina indallahil Islam. Tapi kita tidak akan dulu ke sana. Mari kita lihat dulu realitas yang terjadi di sekitar kita. Nah, itu adalah agama dalam perspektif antropologi. Lalu bagaimana sains melihat agama? Karena tagline kampus kita Islami Technopreneur, maka bagaimana sains melihat agama? Sains secara mutlak memang tidak mengaitkan konsep ilmu dengan agama, tapi mereka meyakini bahwa dengan adanya sains, permasalahan kehidupan akan bisa diselesaikan. Maka mereka menjadikan sains dalam tanda kutip itu sebagai petunjuk kehidupan, dan lama-lama mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, atau yang kita sebut dalam bahasa filsafat adalah ateis. Nah, ketika seseorang menjadikan sains sebagai petunjuk, sebagai pedoman kehidupan, maka ketika itu juga sebetulnya sains sudah menjadi agama bagi yang mempercayai bahwa sains bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan. Nah, itu yang kita lihat dalam agama. Maka sekali lagi sebetulnya agama itu adalah apa yang kita yakini, apa yang kita pikirkan, maka itu adalah agama. Maka pertanyaannya, bisakah
kita menciptakan agama? Nah, karena agama itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, dan apa yang kita perbuat dari keyakinan tersebut. Maka sejatinya setiap manusia bisa menciptakan agama masing-masing. Entah ada kitab suci atau tidak ada kitab suci, maka siapapun sebetulnya bisa menciptakan agama. Itu poin pertama. Maka dalam perspektif sosioantropologi, siapapun kita, Anda semua bisa menciptakan agama sesuai dengan keinginannya masing-masing. Nah, ini perspektif pertama. Maka yang kedua, kita akan lihat agama dalam perspektif internal. Kita akan lihat dalam perspektif internal. Karena Al-Quran ini turun di zaman kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rentang waktu yang panjang. Kerasulan Muhammad kurang lebih sekitar 22 atau mungkin kalau kita genapkan 23 tahun kerasulan Muhammad, tapi Al-Quran itu baru dibukukan selesai itu di zaman kekhilafahan Utsman bin Affan. Nah, pada waktu itu yang menjadi sumber inspirasi makna Al-Quran adalah para sahabat itu sendiri. Maka terbitlah Al-Quran yang kita pegang seperti ini, itu 30 juz atas petunjuk, atas hidayah, atas memang Allah sendiri yang menjaga. Tapi masalah berikutnya adalah kitab hadis itu baru terbukukan itu di zaman kekhilafahan Abbasiyah, terutama setelah para generasi imam. Ada Imam Bukhari, ada Imam Syafi'i, ada Imam Muslim, ada Sunan Abu Daud, dan 7 periwayat hadis lainnya. Maka selama itulah hadis itu ngangkleng teh naonnya bahasa Indonesia. Ya pokoknya hadis itu beredar dari mulut ke mulut. Dan baru setelah ada Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Tirmizi, baru hadis terbukukan. Maka pertanyaan yang menarik bagi kita, lebih dahulu mana Syafi'i membuat kitab mazhab Syafi'i, atau Bukhari selesai melakukan periwayatan hadis? Itu pertanyaan yang menarik. Karena nanti ini akan memberikan definisi agama yang kita maksud dalam tema yang diberikan oleh panitia. Maka pertanyaan yang menarik, tiheula mana Syafi'i membuat mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dengan para imam hadis? Itu pertanyaan yang menarik. Maka sejarah membuktikan bahwa lebih dulu terbit 4 mazhab dengan 4 rumusan fikihnya. Lalu setelah itu Bukhari melakukan kodifikasi hadis. Maka hadis-hadis yang dikodifikasi oleh Bukhari itulah hadis-hadis yang sahih. Lalu pertanyaannya,
apakah terdapat hadis yang tidak sahih dalam kitab-kitab empat imam mazhab. Nah, ini pun di kemudian hari memunculkan nuansa Roma dalam memahami agama. Maka kita mengenal adanya Syafi'i, ya, pengikut Imam Syafi'i, ada juga Maliki, ya, pengikut Imam Malik, ada juga Hanafiyah, pengikut Imam Malik. Maka 4 mazhab atau 5 dengan mazhab Syiah ini menjadi cara pandang dan cara pikir dalam memahami agama. Maka kita mengenal yang namanya mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan satu lagi itu mazhabnya Syiah. Itu ada 5 mazhab. Nah, ini memberikan nuansa nuansa baru dalam memahami agama. Kalau kita lihat saudara kita, katakanlah Nahdlatul Ulama, dalam mukadimahnya ya jelas NU itu berteologikan Asy'ari dan bermazhab Syafi'i. Sudah ya, teman-teman sudah belajar ilmu kalam ya, semester 2? Sudah ya? Kalau nggak salah itu kan semester 2 ilmu kalam itu. Kalau semester 1 kan metode studi Islam. Maklum, mantan kaprodi masih ingat kan nih. Sudah ya, maka dalam perkembangannya makna agama itu menjadi lebih luas dan lebih lebar lagi. Kalau tadi kita pada paham yang pertama itu memaknai agama secara antropologi, secara sosiologi. Sekarang kita masuk makna agama secara internal. Nah, secara internal kita melihat ada 4 mazhab dan satu mazhab yang bermazhab Syiah. Itu mewarnai rona beragama di dunia Islam secara universal, secara global. Meskipun ada yang mengatakan bahwa Indonesia atau Asia Tenggara itu banyak bermanhaj Syafi'i. Kita belum masuk ke Muhammadiyah ya. Kemudian nanti kita masuk pada sesi terakhir dulu. Ini sekitar wawasan beragama. Karena Bapak kan ngajar di ilmu komunikasi, ya jarang ngomong seperti ini. Kalau di UMB yang 11 prodi kan paling juga Arkanul Iman, Arkanul Islam kan, terus Iman, Ihsan, ya muter-muter di dinya we kan itu materinya. Karena lamun dibere Jabariyah, Qadariyah, mual nyambung kan gitu. Karena jurusan mereka kan farmasi kan gitu, terus bioteknologi terlalu jauh di bawah alam pemikiran seperti ini. Jadi ini benar-benar Bapak nostalgia dengan teman-teman di PAI kan gitu. Benar-benar nostalgia kembali kan gitu. Hasanah pemikiran. Kalau FAI atau STAIM dulu ya harus nuansa pemahaman tekstual, pemahaman kontekstualnya itu harus lebih kencang daripada prodi-prodi yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Ini juga mohon maaf nih, waktu kemarin tidak bisa menghadiri pelantikan PCIMM Kota Bandung karena sakit, sembuh, sakit, akhirnya karek cager deui kan, alhamdulillah.
kemarin di Genos negatif, alhamdulillah kan gitu. Nah, ini juga ya makanya Pak belum bikin PowerPoint karena memang baru sembuh dan kemarin di tes Genos swab alhamdulillah negatif corona. Nah, kita lanjut ya. Kalau yang mau bertanya langsung saja ya, tidak perlu nunggu selesai. Karena iya kan lain kuliah, ini kan diskusi. Jadi agak bebas gitu ya. Nah, ini 4 mazhab mewarnai pemikiran, empat ya. Nah, 4 mazhab, 5 kan dengan mazhab Syiah itu mewarnai corak pemikiran beragama khususnya di Indonesia. Lalu dalam segi teologi itu macam-macam lagi. Dulu ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Mu'tazilah, Murji'ah. Nah, ini kan sudah kawan-kawan dapat ya di ilmu kalam. Kalau nggak salah dulu ilmu kalam teh Pak Fahmi Amrullah dosennya, atau Pak Yudi Daryadi. Nah, duka ayeuna mah sahanya. Zaman Bapak waktu jadi kaprodi mereka pengampunya. Nah, dalam perspektif teologi itu macam-macam lagi. Itu kan hasanah klasik ya, ada Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, itu kan hasanah klasik. Maka setelah itu berkembang lagi paham keagamaan ini, ada Wahabi, ada Ikhwanul Muslimin, ada Salafi. Nah, ini yang kencang dibicarakan. Ada manhaj salaf, ada manhaj andainya Wahabi, ada yang meyakini harus wajib menggunakan cadar bagi perempuan, ada yang meyakini wajib bercelana cingkrang bagi laki-laki. Itu semua terjadi karena paham agama terus berkembang. Ada lagi sekarang mazhab agama yang menjadikan teknologi sebagai sandaran. Nah, kalau nggak salah semester 2 itu sudah belajar ulumul hadis di PAI ini. Di ulumul hadis kan diceritakan konsep periwayatan. Ada diroya, ada riwayah. Mantan kaprodi, ingat kayaknya. Nih, Ruby ketawa-ketawa aja nih. Ya, itu ya, dalam ulumul hadis itu ada konsep riwayah, ada konsep diroya. Bagaimana suatu hadis atau suatu pesan itu masuk dan diterima ke dalam memori dan menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah kebenaran. Sebetulnya di era sekarang juga ada konsep diroya, ada konsep riwayah dalam arti teknologi. Karena terkadang kita menerima WA group, ada pesan berantai, ada IG berantai, ada Twitter yang terus di-retweet, tanpa kita sadari kita menjadi perawi, menjadi periwayat pesan dari satu message ke message lain, dari satu IG ke IG yang lain, tanpa pernah kita seleksi apakah pesan itu benar atau tidak. Maka ini mazhab ketiga setelah Salafi, Wahabi, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab media sosial. Ini juga mewarnai kehidupan beragama.
Nah, itu adalah fakta sosial yang itu terus berkembang dan kita menjadi agen penyalur informasi. Maka itu pun menjadi agama. Dapat Anda bayangkan mana agama itu sedemikian luas. Maka wajah Islam pun itu menjadi luas. Ada orang yang membenarkan ketika dia berdakwah di gereja, di kuil, itu ada yang membenarkan. Nah, ada juga yang tidak membenarkan kegiatan tersebut. Maka itulah paham agama. Maka pertanyaannya adalah, seperti apakah kita memahami agama? Itulah mungkin yang dimaksud oleh panitia masa ini, masa ta'aruf IMM Komisariat PAI. Maka itulah mungkin yang dimaksud dalam tema diskusi hari ini. Sebetulnya apa sih makna agama yang dimaksud oleh kita, yang sebetulnya agama seperti apa kan gitu yang harus kita yakini ini bisa diterima di yaumil akhir, sehingga ini menjadi pertimbangan amal soleh bagi kita. Nah, maka itu mungkin ini yang dimaksud oleh ketua pelaksana. Tapi mari kita lihat definisi agama di dalam Muhammadiyah. Pertama, Tarji dalam Munas Tarji memutuskan bahwa ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal au amari wa nawahi wal irsadati lisohahil ibidi dunyahum wa ukhro'ahum. Itu definisi agama menurut Muhammadiyah ya. Nanti bisa teman-teman cari saja di Google atau di Muhammadiyah.org itu didapat. Jadi dalam paham Muhammadiyah disebut bahwa agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya. Ini ya, ini yang harus dipahami, ala lisani anbiya'ihi. Jadi bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabinya atau para nabi, berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Itu adalah agama. Maka dalam perspektif Tarji Muhammadiyah itu tidak dikenal manhaj Syafi'i, manhaj Hanafi, manhaj Maliki, maaf ya, ini baru sehat kembali dari sakitnya. Tidak dikenal Salafi, tidak dikenal Wahabi. Maka dalam perspektif Muhammadiyah, agama itu adalah apa yang disampaikan oleh para Rasul Allah dari Adam sampai Muhammad, berupa perintah, berupa larangan, berupa petunjuk untuk kebaikan. Maka itu adalah agama. Itu adalah agama dalam perspektif Muhammadiyah.
tentunya tidak mengecilkan peran para ulama terdahulu seperti Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu pun tidak dikecilkan. Muhammadiyah mengakui itu semua sebagai para as-sabiqun al-awwalun, para pondasi dasar penguatan ilmu keislaman. Nah, tapi dari situ Muhammadiyah melakukan tarjih, melakukan penyeleksian mana yang bisa diambil, mana yang harus disesuaikan. Maka sekali lagi Muhammadiyah mengakui 4 imam mazhab, mengakui juga ada Wahabi, ada Salafi dan lain-lain. Tapi yang menjadi petunjuk utama agama dalam perspektif tarjih Muhammadiyah yaitu adalah apa yang disampaikan oleh Allah kepada para rasulnya berupa petunjuk, berupa perintah, berupa larangan, maka itu adalah agama. Dan semua itu termaktub di dalam Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Jadi kalau dalam Muhammadiyah itu tidak cukup hadis sahih atau hasan. Sahih, hasan plus makbul. Makbul itu mutawatir, tidak ahad, tidak gharib. Nah, gitu ya. Di ulumul hadis itu sudah dipelajari. Lamun poho deui berarti teuing salah dosen, teuing salah mahasiswa, teuing salah karena loba teuing daring. Wallahu alam. Ya. Maklum, mantan kaprodi PAI, inget keneh kurikulumna. Nah, gitu ya. Jadi sunnahnya itu sunnah makbulah. Jadi sunnah makbulah itu hadis-hadis sahih itu diteliti ulang, disandarkan sanadnya, ada hadis penguat, maka itu menjadi makbulah atau memang kuat. Ya, seperti itulah pemahaman di kita ya. Nah, itu pengertian agama dalam perspektif tarjih Muhammadiyah. Itu intinya adalah apa yang Allah wahyukan kepada para rasulnya. Karena Al-Quran ini sejatinya dia memuat kisah Adam sampai Muhammad. Bagaimana cara nasihat-nasihat Adam, nasihat-nasihat Luqman dan para rasul terdahulu itu disempurnakan dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana Muhammadiyah memahami Al-Quran, Islam? Nah, di sini kembali tarjih memberikan definisi ad-dinu ad-dinul Islam allazi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anjalallahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnatul makbulah min awamiri wan nawahi wal irsadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Nah, itu ya, itu definisi Islam. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni agama Islam, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut dalam sunnah makbulah
berupa perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia. Nah, itu definisi Islam menurut Muhammadiyah. Jadi Islam itu adalah ma ja'a Muhammadun, apa yang disampaikan atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka itulah Islam. Kan gitu. Berupa apa? Huwa ma'anjalallahu fil Quran, yang Allah turunkan sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran, wa ma ja'at bihi sunnah, dan diturunkan dalam sunnah al-makbulah, sunnah yang makbulah. Tadi sudah dijelaskan, yaitu sunnah yang memang bukan hanya sahih, tapi itu juga derajatnya sudah diteliti lagi, masuk pada derajat makbul. Nah, itu paham agama di dalam Muhammadiyah. Jadi perintah, larangan, dan petunjuk itu bersumber dari pertama Al-Quran itu sendiri yang diwahyukan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sunnah-sunnah makbulah. Maka dalam Muhammadiyah tidak dikenal atau tidak mengikuti mazhab Syafi'i, Hambali, ataupun yang lain secara fikih, dan juga tidak mengikuti Wahabi, Salafi, terus Syiah atau yang lain. Tapi apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada dalam sunnah makbulah, maka itulah Islam, dan Muhammadiyah merujuk kepada itu. Jika ada kesamaan dengan yang lain, mungkin karena memang kesamaan dalam memahami Al-Quran. Jika ada perbedaan, maka Muhammadiyah mengembalikan kepada putusan tarjih. Nah, di sini ya, ini Bapak kenalkan ya program Al-Quran. Ini bisa share screen nggak ya? Oh, bisa. Nah, ini karena ini PAI ya, ini Bapak kenalkan, namanya apa? Namanya Kisop. Kisop itu adalah software untuk mencari Al-Quran yang perlu nanti Bapak kasih kalau mau. Kalau enggak juga ya enggak apa-apa, terpaksa. Nah, karena ini adalah mahasiswa PAI, jadi harus kenal yang namanya Kisop. Nah, seperti ini tampilan Kisop. Jadi ini adalah indeks Al-Quran. Kita lihat Quran Ali Imran ayat 19. Ini ya, Ali Imran sudah muncul di layar. Tinggal ketik di sini angka 19, enter. Ayah kan. Nah, di sini ada apa? Ada terjemah perkata, ada perbandingan terjemah, ada tafsir Jelain, ada M. Rashad, ini tafsirnya, ada M. Basmi, ada E. Rashid. Nah, ini ada juga asbab an-nuzul, berarti ini tidak ada asbabun nuzulnya. Ada ayat dengan kata kunci. Nah, ini tinggal masukkan, umpamanya Anda mau mencari Islam gitu ya. Contoh, tinggal diklik, ada. Nah,
di sini ya. Nanti bisa diperbesar. Pokoknya nama ulik sorangan lah. Nah, ini namanya Kisah Al-Quran, berisi 30 juz. Jadi ini lebih praktis. Jadi kalau ada tugas bisa pakai ini minimal untuk mencari tafsir dengan singkat. Jadi cepat. Nah, kalau mau ya japri, nanti Bapak kasih softwarenya. Atau nanti panitia yang menyampaikan. Kalau enggak juga sih enggak apa-apa, bebas itu mana. Nah ini ya, inna dina indallahil Islam. Ini dasarnya, wa makhtalafal lazina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi sayyul hisab. Nah, maka kata Islam itu muncul di sini. Maka Muhammadiyah ketika mengatakan sesungguhnya agama itu adalah Islam, ya ini dasarnya. Nah, ini ada di Ada di Kisof ya. Kisof. Jadi ini adalah ensiklopedia Al-Quran. Nah, ini ada teks Usmani, itu tinggal di copy paste. Kalau ada tugas, pokoknya ya harus lebih pintar dari dosennya. Kalau mahasiswa mah kumacarana we, karena kalian harus tahu ke bapak kuliah mah eueuh nu kieu manual kene. Pas kalian kuliah mah sudah ada nu kieu teh. Jadi harus pintar, lebih cepat dari dosennya. Sudah naon lah, ngabobodo dosen seetik mah bungan saha kudet kan gitu. Itu siapa yang ketawa itu? Ya nggak apa-apa. Bungan saha dosen kudet, wayahna we ditipu ku mahasiswa mah. Karena kita tuh kan harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ya wayahna ditipuan ku mahasiswa. Karena bapaknya baheula tukang nipu dosen. Bukan salah dosen kudet kan gitu, tidak tahu internet. Dulu mah kan masih Yahoo, Friendstar. Kalian mah mau apa kali itu mah? Lain zamanna. Belum ada, paling Facebook lah paling canggih. Facebook itu udah paling canggih. Jadi kalau ada tugas itu, hari ini tugas sapeting beres karena dosen tidak tahu internet baheula mah. Nyawana teh buku we di perpus gitu. Nah, sementara kan 2004, 2005 sudah ada internet, zaman Yahoo, zaman Google, Mozilla Firefox, can aya Gmail. Jadi sementara literatur seperti di luar negeri itu kan bisa diakses gitu. Nah, itu jadi lebih cepat. Nah, ini juga Kisop ini ya, software Al-Quran. Ini ada semua ayat Tuhan tuh. Ya tinggal klik-klik we. Tuh aduhon kan, ayat sabraha, ayat tilu, kan? Klik tuh. Ini tafsirnya biar cepat gitu. Jadi kalau isi pengajian juga lebih cepat. Nah, itu sedikit tutorial ya sebelum kita ke pemateri. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, seperti ini ya, ini bisa digunakan. Insya Allah dosen-dosen Anda belum tahu ini. Nah, jadi bisa lebih cepat. Nah, karena ini program baru dalam dunia per IT ya, lebih cepat. Nah, ini kembali ke sini ya.
kembali ke materi, maka inilah makna agama yang sesungguhnya. Nah, lalu unsur-unsur lain dalam, jadi gini, pertama kita review ya perspektif agama secara antropologi. Setiap orang bisa menciptakan agama, bahkan sains pun bisa menjadi agama bagi yang mempercayainya. Lalu yang kedua itu adalah definisi internal, karena panjangnya periwayatan hadis dan panjangnya juga periwayatan Al-Quran, sehingga umat Islam mengartikan agama dengan versinya masing-masing. Ada Syafi'iyah, ada Hanafiyah, ada Hambaliyah, dan seterusnya, ada Salafiyah. Maka Muhammadiyah memahami agama adalah apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya yang termaktub dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah makbulah. Ini definisi agama dalam Muhammadiyah. Jadi tidak dikenal istilah mazhab, tidak dikenal istilah paham yang lain, hanya satu Al-Quran dan sunnah makbulah. Itulah prinsip di dalam Muhammadiyah. Nah, kata Islam diambil dari sini. Lalu yang keempat, makna agama adalah sebuah kepercayaan. Mari kita lihat Quran surah Luqman ayat 30. Kita lihat, gampang kan? Tinggal kiri kanan mana Luqman. Luqman itu 31. Nah, iya Luqman kan. Tinggal diklik ayat 30. Nah, ada kan? Nah ya, zalika bi anallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batilu wa anallaha huwal aliyul kabir. Tuh, ayat kan terjemahnya. Karena sesungguhnya dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kalau mau lihat perbandingan ya tinggal gini. Nah, kita lihat jalan lain. Nah, ini jalan lain mengartikan seperti ini. Nah, kalau mau lihat Rashid juga seperti ini. Gampang kan? Nah, kalau mau kita tinggal japri dikasih linknya. Nah, dikasih softwarenya. Ini berjalan di Word 2013 ke bawah ya. Di bit 32. Kalau kawan-kawan Windows 10 bit 64, maka install dulu Office 2013 bit 32. Naon bit teh? Kacida we mun teu apal bit mah. Henteu nya tanyakeun we lah. Ini berjalannya di Microsoft Access ini. Bisa berjalannya. Kumaha tutorialnya ya hari ini sedang Bapak tutorialkan. Mun aya nanya tong bejaan ka dosen mah teu cenah nengan sorangan dosen mah. Dosennya di dieu nya. Kena Bapak mah teu ngajar di PAI ieu eta mah aman sigana mahasiswa unggul ieu mah. Nah, jadi ini bisa dipakai. Lalu kita lihat Al-Hajj ayat 6. Ini juga masih berkaitan dengan keyakinan. Nah, Al-Hajj itu surat ke-22. Nah, itu ayat ke-6. Enter. Nah, sama ya.
Dzalika bi anallaha huwal haqqu wa ana yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Nah, karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau mau diklik, oh berarti ini tidak ada asbab nuzulnya. Ini hijaiyahnya seperti ini terjemah perkataannya. Nah, ini ya perkata-katanya, jadi bisa dilihat tuh, al-haq yang benar sambil ngapalkeun mufradat bahasa Arab seperti ini. Nah, tuh kan ada ya ala tuh. Mata lamun mahasiswa PAI masih kene teu bisa ngartikeun Quran kacida. Sebenarnya aku bapak caranya siga kieu. Jadi tong aya alasan pasti tes ngaji, Pak tidak bawa mushaf. Nah, kan geus diinstal di laptop. Nah, ini ya. Nah, ini perbandingan terjemah juga sama tuh ada seperti ini. Nah, intinya bahwa agama itu adalah kepercayaan dan kebenaran. Artinya kepercayaan dan kebenaran itu meyakini bahwa al-haq itu dari Allah. Maka bagaimana kebenaran yang bersumber dari manusia, yaitu benarnya perspektif sesuai dengan pemahaman manusia itu sendiri. Kumaha apa lamun cek dosen nya benar cek maneh. Nah, itu ya, kalaupun Bapak juga sebagai dosen memberikan pemahaman, ya mungkin itu benar sesuai apa yang Bapak pahami, tapi kebenaran tersebut tidak bersifat mutlak, tidak bersifat hakiki. Itu hanya benar dalam satu konteks, bisa jadi salah dalam konteks yang lain. Maka lamun aya dosen merak kedawang dengan kebenarannya, ta eta teh tidak sesuai dengan Al-Hajj ayat 6. Karena kebenaran yang hakiki itu yang memang milik Allah. Kita benar dalam perspektif logika kita. Ya, Bapak sebagai dosen benar dalam perspektif Bapak yang Bapak pahami. Tapi itu bukan kebenaran yang hakiki. Tapi kebenaran yang hakiki itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paham di Muhammadiyah. Ini ya. Ini Bapak sarikan dari sini ya. Salah. Nah, ini ya. Himpunan Putusan Tarjih. Jadi lain asal ngomong. Iya, himpunan asal. Kalau ada yang tersinggungnya, berarti can maca Himpunan Putusan Tarjih sini punya. Nah, jadi itu keyakinan yang kedua. Jadi meyakini bahwa kebenaran itu hanya milik Allah. Kita, Anda, saya benar dalam perspektif kita sebagai manusia. Bisa jadi pendapat kita benar pada satu sisi, tapi kurang cocok pada sisi yang lain. Jadi kalau ada dosen anu merak kedawang, itu tidak sejalan dengan prinsip Al-Hajj ayat 6. Nah, cek saha, cek pani gitu. Nah, itu ya. Ini makna paham agama di dalam Muhammadiyah. Lalu kita juga meyakini bahwa Islam adalah agama yang sepanjang masa. Ini ada dalam Al-Maidah ayat ketiga. Kita lihat Al-Maidah ayat 3. Tinggal klik nomor 3, enter.
Nah ini ya, kita lihat. Nah ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanib turra fi mahmasati ghairu mutahanifin lil ismi fa inna rahim. Ini kata terakhir di dalam di dalam Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Nah, maka barang siapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun. Ini ayat terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, sekaligus ini adalah penanda selesainya kerasulan Muhammad ini pada haji wada, dan sempurnalah agama Islam sebagai agama yang abadi. Tidak ada lagi agama selain agama Islam. Jadi kalau ada seseorang yang mengakui menciptakan mazhab baru, ya itu tertolak, karena dalam ayat ini dikatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Nah, jadi dalam paham Muhammadiyah tidak ada lagi agama yang lain, semua berakhir endingnya ada pada Islam. Nah itu paham agama. Nah seperti itu ya. Mari kita lihat juga Al-Isra ayat 9. Kita lihat Al-Isra, Al-Isra ayat 9. Nah, ada kan? Gampang. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazi ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Nah, ini ya. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jadi petunjuk dalam kehidupan itu bukan taklid kepada imam, bukan taklid kepada ulama, tapi kita tunduk kepada hukum-hukum Allah, tunduk kepada perintah-perintah Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Makbulah. Maka itulah prinsip dalam beragama. Ketika agama mengatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku, maka itulah batasan toleransi. Jadi tidak ada lagi paham-paham yang lain di dalam memahami agama. Nah, itulah beberapa ayat yang menjadi konsep dasar pemahaman agama dalam perspektif Muhammadiyah. Ini yang Bapak sarikan dari ini ya. Nih. Putusan. Ini bukan asal ngomong, langsung diambil dari himpunan putusan tadi. Dan ini adalah Kisof ya, program Al-Quran. Nah ini
kawan-kawan, apalagi mahasiswa PAI, ini harus hafal dan bisa mengoperasikan ini sangat membantu untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau kita mau membuat tafsir tematik, ya tinggal dari sini saja kata atau kunci. Nah kan gitu, nanti juga muncul ayatnya kan gitu. Nah kan ini contoh nih ya. Bapak ketik din kan, ihdinas siratal mustaqim. Nah ini kan ayat tuh. Nah, gitu ya. Ada kata kunci apa umpamanya iman gitu kan. Indeks ya, iman. Tuh, ada kan ayatnya. Nah, ini ada dalam Quran, ini Al-Baqarah. Gitu. Atau Anda mau cari kiamat gitu kan. Nah, tuh kiamat. Atau hari pembalasan gitu kan. Ini juga bisa diketik Arab ya. Tidak ada. Atau umpamanya Anda dari zakat, ayat-ayat tentang zakat. Atau tentang haji. Nah seperti ini. Tuh ada kan langsung ya di sini. Nah ini ya kalau mahasiswa PAI ya wajib. Karena kalau Bapak ajarkan ke farmasi juga mereka juga ada keleyang gitu kan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan mengenai paham agama. Jadi sekali lagi ada banyak perspektif makna agama. Jadi secara tadi antropologi kita bebas membuat agama sesuai dengan kehendak masing-masing, tidak perlu banyak pikiran, nyewe aturan sorangan itu boleh. Secara makna internal kita terbagi pada skop kemazhaban dan juga keteologian, ada Salafi, ada Wahabi dan lain sebagainya. Dan Muhammadiyah mengambil jalan tengah bahwa agama itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya dan sunnah-sunnah makbulah. Nah, seperti itu ya. Ini sudah ada pertanyaan nih dari kelompok 3 ya, dari kolom chat. Ini bisa teman-teman baca juga. Dari Padli Jihadul Islam, kelompok 3. Bagaimana pandangan Muhammadiyah terkait orang yang terlalu fanatik terhadap paham tertentu yang sampai membuat ketidakharmonisan dalam kehidupan beragama? Syukron. Ini pernah dibahas pada muktamar keberapa ya? Di Makassar, masih zaman Prof. Din Samsudin, ini ketua Muhammadiyahnya, dibahas bahwa ini namanya paham takfiri. Jadi paham takfiri ini sebuah paham yang begitu mudah mengkafirkan seseorang. Kenapa mudah mengkafirkan seseorang? Ya karena pahamnya tadi fanatik yang berlebihan. Dari sifat yang fanatik ini maka menghasilkan akhirnya kalau tidak sesuai dengan prinsipnya itu dianggap kafir atau keluar melenceng dari ajaran Islam. Ini namanya paham takfiri. Lalu bagaimana pandangan Muhammadiyah? Dalam putusan muktamar di Makassar,
Maka Muhammadiyah mengajak kepada segenap umat Islam untuk arruju kembali kepada Al-Quran dan Sunnah makbulah. Jika ada perbedaan cara pandang, maka tadi itu kembali ke Al-Hajj ayat ayat 6 tadi, bahwa kebenaran itu ya milik Allah. Kita benar pada perspektif kita. Kita benar pada skop keilmuan kita. Belum tentu itu cocok pada yang lain. Nah, seperti itu. Maka seperti dalam Muhammadiyah, dia memiliki rumusan bayani, burhani, dan irfani. Ini contoh ya, contoh fanatik dan tidak fanatik. Kalau orang yang fanatik pasti sudah mengatakan bahwa jika tidak sesuai dengan kebenarannya, itu salah. Seperti kasus penetapan hisab dan ru'yat. Nah, jika Muhammadiyah tidak sesuai dengan NU, tidak sesuai dengan Menteri Agama, maka Muhammadiyah dianggap salah kalau lebarannya kadang lebih cepat dari NU dan pemerintah. Itu namanya fanatik. Tapi kalau Muhammadiyah tidak, seperti mengkoreksi waktu sholat, hasil tarjih yang terbaru, itu koreksi hisab dan ru'yat waktu sholat. Kalau pemerintah itu adalah min 20 derajat ketika matahari mulai muncul, maka waktu subuh itu di min 20 derajat. Maka waktu subuh pemerintah dan NU itu berbeda 8 menit dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah karena melakukan kritik, maka hasilnya bukan minus 20, tapi minus 18 derajat. Maka adzan subuh bagi warga Muhammadiyah itu 8 menit lebih lama. Nah, jadi lamun subuh jam 4:30, tak urang mah asup salate jam 4:38 atau kurang lebih dilebihkan 10 menit. Jadi lain kaberangan karena memang belum masuk waktu subuh. Tapi Muhammadiyah tidak mengatakan pemerintah salah. Himbauannya bagi warga Muhammadiyah wajib mengamalkan, bagi di luar warga Muhammadiyah mau mengamalkan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Itu contoh sikap yang tidak fanatik. Jadi fanatik ini dalam pandangan Muhammadiyah termasuk golongan takfiri atau golongan yang mudah mengkafirkan orang, dan itu sangat tidak dianjurkan dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah mengedepankan toleransi, mengedepankan tasamuh, mengedepankan ta'awun. Kalau ada perbedaan, dikembalikan kepada Allah tentang prinsip kebenaran tersebut dan membiarkan umat untuk memilih apakah mau sesuai atau tidak, gitu ya. Ini dari para putri. Ada lagi pertanyaan dia. Oke, kita lihat dulu yang para putri dulu ya. Izin bertanyakan, tadi sudah dijelaskan bahwa Muhammadiyah itu agama yang pertengahan atau tidak kita sebut moderat. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bapak kan di ayat lakum dinukum waliyadin. Nah, bahwa kita boleh saling menolong pada orang kafir selama tidak sampai mengikuti kepercayaan. Nah, bagaimana kalau dari kita yang hanya mengucapkan selamat Natal dan lain-lain, padahal itu kan kebiasaan orang kafir dengan banyak orang bilang sebagai toleransi agama. Oke, panjang pertanyaannya ya, tapi intinya lakum dinukum waliyadin. Nah,
Gongsi Pacoy, terus Happy Dilwali kalau orang India ya. Selamat Natal itu bagian dari sistem kepercayaan mereka. Ketika kita mengatakan selamat hari Natal, artinya kita membenarkan konsep Isa Al-Masih yang dilahirkan kembali dalam perut Maryam sebagai titisan Tuhan. Dan maka ucapan selamat Natal itu bagian dari Trinitas dalam teologi Kristen. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Maryam, dan Tuhan Anak. Maka ketika kita mengucapkan selamat Natal, mengucapkan Happy Dilwali bagi orang India, dan mengucapkan yang lain, itu sudah membenarkan konsep teologi mereka. Sementara kita meyakini bahwa Isa Al-Masih itu adalah Rasulullah, bukan Tuhan. Rasul Allah yang diturunkan untuk kaum Nasoro. Maka sikap kita, kalau toleransi itu ya sudah. Kalau umat Kristen merayakan hari Natal, ya sudah, kita mah di rumah saja. Cukup di rumah, tidak perlu ikut campur di rumah bantuan, komo ngajaga gereja gitu ya. Itu urusan mereka. Bentuk toleransi kita adalah kita tidak mengganggu peribadatan mereka tanpa harus terlibat aktif dalam ibadahnya mereka. Jadi ucapan selamat Natal itu bagian dari sistem teologi Kristen, bukan toleransi. Toleransi kita cukup diam saja, biarkan mereka menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Pakumaha nu jaga gereja, antep we sina polisi jeung TNI, eta mah tugasna. Ya. Oke, ada lagi ini dari Yeni UH Kel 3 PAI 2C. Nah, jika terlalu fanatik, apakah tetap mempercayai mazhab atau yang tadi Bapak jelaskan tentang perspektif kebenaran menurut manusia? Ya, salah satu sikap fanatisme ya tadi, yang bermazhab-mazhab, yang bergolongan-golongan, itu salah satu bentuk salah satu bentuk fanatisme ya, itu bermazhab-mazhab. Maka kebenaran itu kembali kepada perspektif kita. Intinya siapapun, baik kita, Bapak atau kalian, benar dalam perspektif logika kita sebagai manusia biasa, dan juga mungkin bisa salah dalam perspektif yang lain. Oke, kawan-kawan mahasiswa PAI, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan karena waktu juga sudah habis. Ini sudah ada peringatan. Intinya itu yang Bapak sampaikan. Oh, masih ada waktu ya katanya. Oke, mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Ya, silakan Bapak kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ahmad Rifai yang sudah menyampaikan materi yang cukup mendasar untuk kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi yang sudah disampaikan dengan baik dan dapat menarik manfaat untuk materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini. Untuk sesi tanya jawab saya tutup dan dilanjut lagi untuk yang mau bertanya besok hari. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah menyampaikan materi yang bagus.
untuk teman-teman semuanya. Acara berikutnya adalah sosialisasi untuk teman-teman peserta. Diharapkan yang tadinya kameranya mati dihidupkan lagi, ya. Yang tadinya keluar masuk lagi, karena ini kita sosialisasi tugas untuk masa hari ini dan besok. Jadi Bapak bisa lab duluan ya. Boleh Bapak. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama hatur nuhun ya, sudah kembali ke PAI lagi. Sudah lama Bapak meninggalkan PAI 2015 ngajar deui dan baru sekarang ketemu lagi dengan PAI. Masya Allah, udah lama ya Pak ya. Udah lama. Dan fokus Iya. Hatur nuhun ka sadayana. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak lab duluan ya. Bapak. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.